welcome to our vlog. So today kami mau ngajak teman-teman keliling di Taman Harmoni. Nah, konsep taman ini adalah Harmony of the World. Taman ini dirancang sebagai tempat edukasi global yang menampilkan karakteristik benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Antartika, hingga Australia. Ini dia suasananya guys, sangat banyak pepohonan yang membuat mata kita jadi segar, tenang, rileks, dan bisa refresh gitu rasanya. Nah, di Taman Harmoni juga bisa jadikan tempat piknik bareng keluarga, main bersama teman, foto-foto, dan duduk santai. Di sini juga ada area untuk anak-anak bermain, memberi makan rusa, kuda, hingga kelinci, dan ada juga perosotannya. Dan yang terakhir, di sini juga ada area kuliner tradisional yang uniknya harus beli koin dulu lalu ditukarkan dengan makanan. Oke, untuk fasilitasnya tergolong lengkap karena ada pusat oleh, toilet, musola, tempat berteduh, papan larangan, mini zoo, rusa, kuda, kelinci, ayam, tempat sampah, playground, rainbow slide, area skuter, dan tempat kuliner. Permisi Kak. Ya, Apakah Kakak berkenan untuk diwawancara sebelumnya? boleh. Oke, perkenalkan nama saya Karisma Tanti, mahasiswa dari Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Mau wawancara Kakak tentang pengalaman Kakak di Taman Harmoni ini. Sebelumnya namanya siapa ya Kak? Terus asalnya dari mana? Nama saya Aras, asal saya dari Surabaya sini. Mau Terus, nanyain apa? Tujuan Kakak ke sini buat apa? Tujuan saya datang ke sini, ke Taman Harmoni ini untuk refreshing tentunya dan mencari suasana yang lebih tenang dari aktivitas sehari-hari saya. Kalau boleh tahu aktivitasnya ngapain gitu Kak? Ya mungkin bekerja, pulang bekerja main ke sini, lihat-lihat anak-anak main, itu senang sih Kak. Terus apa yang membuat Kakak tertarik sama Taman Harmoni? Kenapa kok harus ke sini, nggak ke taman yang lain? Yang membuat saya tertarik di Taman Harmoni ini karena dulunya taman ini adalah tempat pembuangan sampah, ya kan? Iya. Terus diolah dan diubah menjadi taman dengan konsep yang sangat unik dan nyaman untuk tempat publik. Kan Kakak udah keliling nih. Terus Ya. apa yang Kakak sukain dari taman ini? Yang saya suka dari taman ini ya kayak yang kakak lihat, banyak pohon, tempat bermain, tempat duduk-duduk, cocoklah untuk keluarga. Kalau dari Kakak ada nggak kelebihan sama kekurangan dari taman? Untuk kelebihannya jelas terlihat dari lingkungannya yang sangat bagus dan rindang. Untuk kekurangannya mungkin ada beberapa tempat yang kurang terawat. Kalau dari kekurangan yang Kakak sebutin tadi nih, apa saran dari Kakak? Ada saran nggak? Mungkin perlu diadain perawatan rutin dari pihak taman. Terus apalagi ya, perlu ditambah fasilitas umum seperti toilet, tempat duduk, tong sampah, habis itu keran untuk cuci tangan gitu Kak. Lain kali Kakak mau datang ke sini lagi apa enggak? Ya, karena setiap pulang kerja saya selalu mampir ke sini dan mungkin nggak sering sih untuk depannya. Tapi kalau fasilitasnya diperbaiki lagi mungkin saya akan sering ke sini. Oke Kak, Ya. sudah cukup. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Semoga harinya menyenangkan. Amin. Oke, selamat siang Ibu. Kenalkan saya Vivi dari Universitas Airlangga. Ingin mewawancara tentang Taman Harmoni. Sebelumnya nama Ibu siapa ya kalau boleh tahu? Iya Ibu. Ya, bebas. Bu Halifa. Ibu. Kalau di TikTok Oh iya. Mama juga saya TikTok. Oh iya, mamaku juga TikTokan yang nyanyi itu kan Bu. Oh iya. Kalau Ibu asalnya dari mana? Oh Ibu dari Arjo. Kalau Ibu siapa namanya? Oh Ibu Suryadi dan Bu Khalifah. Sama-sama dari Sidoarjo. Oh iya, tujuan Ibu datang ke sini untuk apa nih? acara senam di TikTok. Oh,
Oh Gor, sehat banget sih Bu, berkegiatan ya. tambahan aja rekreasi. Ah, Pengen tahu oh iya. Terus satu apa? bis ini. Oh, satu bus, banyak gitu ya Bu, rombongan. Yang Berapa orang. orang Bu? 60. Wah, banyak banget sih itu. Apa yang membuat Ibu tertarik datang ke Taman Harmoni? Nah, itu kan belum pernah ke sini. Oh, Bu belum pernah ke sini. Iya, yang penasaran aku. Oh iya iya iya. Ingin tahu. Kalau dari Taman Harmoni ini apa yang Ibu paling suka? Segalanya suka. Segalanya ya. Iya. Adem juga ya Bu, banyak tempat Iya, duduknya ya. ada bisnis. Oke, menurut Ibu ya, kelebihan Taman Harmoni ini apa dan kekurangannya apa? Kekurangannya tidak. Oh, nggak ada ya Ada kekurangan. musola ya. ada. Iya lengkap ya. Iya, tapi kok nggak ada orang jualan. Oh, nggak ada orang jualan ya. Oh, mungkin kalau jualan space-nya tepat sana buat tempatnya. Jadi dia di dekat hutan bambu, lebih bagus. Terus apa yang mungkin Ibu saranin untuk tempat ini, untuk dibuat apa? Untuk foto-foto, untuk servis-servis. Oh iya, ditambah lagi ya, diperbagus lagi ya. Oke, yang terakhir, apakah Ibu pengen lagi kembali ke sini Oh, untuk iya. berwisata? Pengen lagi? Kalau ada kesini lagi. Oh iya, oke, terima kasih ya Bu. Halo semuanya, aku Nindya Kalyana. Aku Kinanti. Nah di sini kita lagi sama Mas. Ki Mas Vibas. Kalau boleh tahu kalian asalnya dari mana? Oh, saya itu asal dari sekolah SMA 20 Negeri Surabaya. Kalau Mas, Saya juga sama dari SMA Negeri 20 Surabaya. berarti dua-duanya orang Surabaya nih. Iya. Jadi kalau misalnya di orang Surabaya sih kayaknya enggak juga sih. Karena kan saya tidak dari keturunan Jawa. Oh iya. Ya. Lalu tujuan kalian datang ke sini buat apa? Sebenarnya kami di sini itu ada tugas observasi yang diberikan guru dari SMA 20. Nah, saya memilih di Taman Harmoni ini karena saya juga sekalian meneliti di sini kayak tanaman hiasnya itu ada apa saja gitu kan, nanti dijelaskan ada apa aja sih di sini gitu kan. Ya kurang lebih ya seperti itu. Oke. Jadi apa yang membuat kalian tertarik datang ke sini? Karena taman banyak gitu taman. Kalau yang membuat saya tertarik di sini sih mungkin karena relatif dekat ya Pak ya dari sekolah. Karena kan kalau jauh-jauh sendiri kan ya masa kita kayak jauh-jauh gitu kan ya terlalu capek nggak sih gitu kan, apalagi kan kelompok saya kan sendiri cuman 3 orang, cuman yang satunya nggak tahu kemana lah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, setelah kalian keliling Taman Harmoni nih, apa yang bikin kalian suka sama tempat ini? Kalau ngomongin sukanya sih kayaknya banyak sih Mbak di sini Mbak. Jujur aja kayak suasana yang di sini tuh kayak tentrem, habis itu kayak adem banget gitu kan kerasa. Walaupun kayak Surabaya panas gitu kan, tapi tetap kayak kerasa adem aja gitu loh. Selain adem juga di sini kan kayak udara ini indah gitu kan. Di sini juga ada banyak miniatur, habis itu juga banyak hal-hal yang menarik juga kan di sini yang membuat para pengunjung juga ya pastinya ya pengen datang lagi lah. Iya. Apalagi dengan ciri khasnya sendiri ada hutan bambu juga, itu makin bagus lagi. Ya kalau dari Masnya gimana? Kalau saya sih mungkin sebab karena anginnya cukup bagus ya ini, jadi kayak rasa nggak terlalu panas gitu, jadi agak dingin. Ya. Itu aja. Terus menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan dari Taman Harmoni ini? Untuk kelebihan mungkin ya untuk kelebihannya tanaman ini hitungannya taman yang bagus ya kan, kebersihan yang selama ini saya putar-putar ya di sini itu kebersihannya terjaga yang jelas karena kan nggak ada banyak sampah di sini gitu kan, kayak sampah plastik atau apa nggak kelihatan lah setidaknya kan ya di sini ya. Ya itu udah termasuk poin bagusnya untuk dari taman ini. Cuman untuk dari sisi negatifnya mungkin gimana ya sih? Masih kurang bingung juga untuk yang sisi negatifnya karena saya juga masih belum benar-benar tahu banget untuk tentang Taman Harmoni ini gitu kan. Mungkin nggak tahu ya membuat para pengunjung juga kayak rada sepi gitu kan di sini kan ya, kelihatannya agak sepi gitu kan yang membuat mungkin jadi poin negatif juga. Cuman kayak saya pernah datang pagi itu ramai sekali gitu. Mungkin karena waktu tempatnya kayak agak inilah apa itu? Waktu mungkin zona udah selesai gitu kan, maksudnya saya zona sibuknya udah selesai gitu. Ya kurang lebih untuk saya seperti itu.
Nah, kan tadi udah kritik dan sarannya ya. Terus kira-kira kalian berminat lagi nggak untuk datang berwisata ke sini? Setelah mungkin di luar dari tugas-tugas kalian gitu. Menurut saya sih ya oke-oke aja sih kalau saya, walaupun nggak kayak ada tugas itu atau enggak datang ke sini nggak ada masalah gitu kan. Karena kan di sini menurut saya juga ya cukup menarik lah. Oh ya, saya juga pengen menambahkan lagi tentang poin negatifnya itu mungkin kayak misalnya kan di sini kan cuma ada kancil tuh yang ada di sekitaran sini gitu kan. Nah mungkin bisa diperbanyak lagi kayak hewan-hewannya supaya lebih menarik lagi gitu kan. Ya saya paham ya kan, walaupun kayak menambahkan hewan juga termasuk menambahkan biaya juga di sekitaran sini. Ya kurang lebih ya seperti itu. Kalau dari Masnya apakah berminat untuk berwisata ke sini lagi atau gimana? Kalau saya sih ya mungkin tidak terlalu tertarik lah, soalnya saya jarang keluar rumah gitu. Nah itu aja. Makasih banyak. Namanya siapa Ibu? Ibu Una. Ya. Asalnya dari Surabaya. Tujuan datang ke sini karena apa Ibu? Jalan-jalan aja sih, buat refreshing buat anak-anak juga. Apa yang membuat tertarik Ibu datang ke sini? Banyak ya, kan ada selain ada tempat-tempat buat mainan buat anak-anak, juga ada kulinernya juga, ada kayak hewan, kelinci, rusa, dan juga ada kuda juga. Apa yang disukai dari tempat ini sejauh ini, Ibu? Sejauh ini bagus ya, tempatnya bersih, terus nyaman juga buat jalan-jalan lah buat anak-anak juga. Terus selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan dari Taman Harmoni ini sendiri? Kalau kelebihannya ya tadi ya mainannya banyak, terus bisa juga buat sarana edukasi buat anak-anak. Terus kalau kekurangannya mungkin apa ya, masih belum sih, baru pertama kali juga ini sudah dibuka baru datang. Jadi apa saran Ibu yang diberikan untuk nantinya yang akan dikelola Taman Harmoni di selanjutnya? Kalau sarannya sih mungkin dari apa ya, masih belum kalau saran itu kok sudah bagus lah gitu. Apakah ingin kembali lagi untuk berwisata ke tempat ini, Ibu? Mungkin iya. Makasih Ibu, sudah cukup. Makasih wawancaranya. Setelah kami selesai observasi, terdapat beberapa kekurangan fasilitasnya, yaitu yang pertama adalah pada kamar mandi sudah cukup bersih tetapi tidak tersedia kaca dan kesetnya sudah tidak layak pakai. Yang kedua adalah adanya tumbuhan yang sudah layu dan bekas tumbuhan yang tidak terawat. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada beberapa area jalan yang belum berpaving alias masih bebatuan yang berisiko membahayakan wisatawan seperti anak kecil, disabilitas, dan lansia. Sekian vlog dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman, see you!